Kemenangan dalam kesesakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35-37. Kadang-kadang, ketika orang memberikan hati mereka kepada Kristus, mereka menganggap mereka tidak seharusnya menghadapi kesengsaraan atau penganiayaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat 6. Ujian, pencobaan, dan penganiayaan adalah sepaket. Jangan pernah dibuat bingung oleh mereka, karena engkau lebih dari seorang pemenang. Engkau adalah seorang pemenang dalam Kristus Yesus. Ini berarti iblis akan mencoba menggoyahkanmu, atau melemparkan anak panah ke arahmu. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Iblis mungkin berkeliaran, mencari siapa yang dapat dia telan, tetapi firman memberitahukan apa yang harus dilakukan, lawan dia dengan imanmu. Efesus 6 ayat 16 mengatakan untuk menggunakan iman yang sama, perisai imanmu, untuk menetralkan dan memadamkan panah api setan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita tidak dalam posisi bertahan, tetapi dalam posisi menyerang melawan setan dan roh jahat pengikutnya. Kita sudah dibentengi dari serangan gencar mereka dan mengalahkan mereka. Apakah mereka pemerintah, penguasa, atau penghulu kegelapan dunia ini? Mereka tunduk kepadamu dalam nama Yesus. Tetaplah hidup dalam kemenangan Kristus. Kuasai duniamu, kuasai lingkunganmu, dan jangan beri kesempatan bagi setan. Efesus 4 ayat 27 berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Ingat, Yesus memberi kita kekuatan untuk mengusir setan. Karena itu, gunakan otoritas itu dalam namanya dan taklukkan kejahatan dan yang jahat. Itu yang Yesus katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Markus 16 ayat 17. Itu adalah hal pertama yang Dia katakan tentang apa yang dapat kita lakukan dalam namanya. Puji Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan berikut, "Aku memiliki kuasa dan otoritas atas kerajaan, kekuatan, penguasa kegelapan dunia ini, dan kekuatan roh jahat di alam roh. Aku menguasai duniaku dan menggagalkan pekerjaan musuh, strategi dan manuvernya, dengan kuasa Roh Kudus." Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9, Efesus 6 ayat 14-18, 2 Korintus 10 ayat 3-4 NIV.